Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Ratu, apakah kamu baik-baik saja? Seru Chu Feng. Dipenuhi dengan gugup, Chu Feng buru-buru berteriak kepada si Ratu. Chu Feng, kamu akhirnya bangun. Bagaimana perasaanmu? Tanya si Ratu. Tepat pada saat itu, suara si Ratu segera terdengar. Seperti Chu Feng, suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran dan gugup. Mendengar suara yang akrab itu, hati tegang Chu Feng akhirnya mulai tenang. Dengan suara itu, Chu Feng tahu bahwa si Ratu setidaknya masih hidup. Ratu, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Chu Feng dengan cemas. Baginya, si Ratu ini terlalu penting. Karena itulah, dia sangat mengkhawatirkan keselamatan si Ratu. Aku juga baik-baik saja. Menilai dari situasi saat ini, kamu telah berhasil mengambil tubuh kamu. Aku merasa tenang sekarang, jawab si Ratu. Pada saat itu, si Ratu sangat gembira. Ratu, sebelumnya kesadaran aku kabur. Aku tidak ingat banyak hal. Apakah kamu tahu di mana kita sekarang? Tanya Chu Feng. Meskipun Chu Feng tidak tahu di mana mereka saat ini, dia tahu bahwa tempat ini pasti bukan klan Surga Wukong. Selain itu, dia tahu bahwa tempat ini sangat jauh dari klan Surga Wukong. Koneksi antara kami terputus sebelumnya. Jadi, aku juga tidak dapat melihat apapun atau mendengar apapun. Karena itulah, aku juga tidak tahu di mana kita berada. Namun, kamu mungkin bisa bertanya pada orang itu di mana kita berada, kata si Ratu. Bahkan tanpa si Ratu menyebutkannya, Chu Feng juga menemukan bahwa seorang pemuda berjalan ke arahnya dari tempat terdekat. Pemuda itu tampak berusia 15 atau 16 tahun. Namun, ia memiliki kultivasi peringkat 1 kaisar marsial. Seorang pemuda 15 atau 16 tahun, dia sebenarnya seorang kaisar bela diri. Itu benar-benar mengejutkan. Lagi pula, ketika dia berusia 15 atau 16 tahun, dia masih sangat lemah. Kaisar bela diri, itu hanya mirip dengan legenda saat itu. Namun, Chu Feng saat ini tidak terlalu terkejut. Setelah semua, tempat ini adalah alam biasa Hundred Refinements, sebuah dunia yang diperintah oleh para ahli True Immortal. Ini adalah dunia di mana leluhur marsial ada di mana-mana. Kaisar bela diri, mereka sama sekali tidak layak disebutkan sama sekali. Pemuda itu memiliki pakaian yang sangat sederhana dan biasa-biasa saja. Dan bahkan, pakaiannya bahkan bisa dikatakan agak usang. Meski usang, tapi pakaian itu masih sangat bersih dan rapi. Pemuda itu memegang sesuatu. Setelah dia melihat Chu Feng, dia langsung sangat gembira. Dia mempercepat langkahnya, dan segera tiba di depan Chu Feng. Dan setelah itu dia berkata, "Kakak, kamu akhirnya bangun. Aku pikir kamu mungkin tidak bangun. Ayo, ambil air ini. Ini adalah air yang aku ambil dari kolam air penyembuhan. Ini efektif untuk menyembuhkan luka seseorang, dan mencerahkan jiwa seseorang. Pada dasarnya, air itu akan membuatnya berpikir lebih jernih." Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, pemuda itu membuka tempat air dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Benar saja, aura yang menyegarkan dikeluarkan dari tempat air itu. Pada saat itu, Chu Feng menyadari bahwa dia kemungkinan besar ditemukan oleh pemuda ini ketika dia tidak sadarkan diri. "Terima kasih," ucap Chu Feng. Karena Chu Feng memang haus, ia menerima tempat air dari pemuda dan meneguk airnya. Setelah minum air itu, rasa sakit Chu Feng memang terasa sedikit berkurang. Dia merasa bersyukur kepada pemuda itu, dan kemudian bertanya, "Saudaraku, apakah kamu yang menemukan aku? Kami tidak berhubungan satu sama lain, namun kamu benar-benar merawat aku seperti ini. Aku benar-benar bersyukur, terima kasih ya," ucap Chu Feng. Tidak perlu sopan seperti ini. Tidak ada yang serius. Balas pemuda itu sambil tertawa. Dari sikapnya yang tidak peduli, seseorang dapat mengatakan bahwa dia ingin membantu orang lain. "Saudaraku, boleh aku tahu di mana ini?" tanya Chu Feng. "Di mana ini? Ini adalah hutan daun maple," kata pemuda itu. "Hutan daun maple," gumam Chu Feng. Chu Feng melihat sekelilingnya, dan menemukan bahwa pohon maple memang ada di mana-mana. Hanya saja, pohon maple di sini puluhan kali lebih besar dari maple biasa.
Daunnya juga lebih subur. Dari pandangan sekilas, tempat itu benar-benar indah. Namun, setelah merenung sejenak, Chu Feng tidak ingat kalau dirinya pernah mendengar tempat itu sebelumnya. Selain itu, dia merasa bahwa hutan itu tidak terlalu besar, dan dengan demikian kemungkinan besar tidak terkenal di 100 alam biasa pemurnian. Selanjutnya, saat Chu Feng ingat bahwa tubuhnya belum direbut oleh pedang dewa jahat, dia merasa semuanya baik-baik saja. Selain itu, meskipun tubuhnya kesakitan, ia memiliki kemampuan untuk bergerak. Itu berarti bahwa serangan balasan yang dia terima dari Evil God Sword, itu tidak terlalu serius. Karena itulah, dia merasa senang. Tiba-tiba saja, ekspresi Chu Feng berubah. Dia menemukan token di pinggang pemuda itu. Pada token itu ada 4 karakter besar. Klan Perang Era Kuno. Chu Feng dengan kuat mengingat bahwa, seorang individu terkenal telah muncul di 100 Refinements Ordinary Realm sekitar 50.000 tahun yang lalu. Pria itu bernama Zhan Haichuan. Dia memegang tombak perak dan mengenakan baju besi perak. Setelah dia muncul, dia tetap tak terkalahkan, dan segera menjadi ahli terkuat di alam biasa 100 perbaikan. Namun, tidak lama setelah Zhan Haichuan membuat namanya, dia pun menghilang. Ketika dia muncul lagi, itu sangat sedikit orang yang tahu. Faktanya, hanya Master Lembah generasi kedua Sunset Cloud Valley yang tahu tentang kemunculan kembalinya Zhan Haichuan. Zhan Haichuan menemukan lembah Master generasi kedua Sunset Cloud Valley, dan menjadi teman dekat dengannya. Dia mengajarkan lembah Master generasi kedua Sunset Cloud Valley berbagai teknik misterius dan keterampilan bela diri, dan memungkinkan Sunset Cloud Valley untuk mendapatkan kejayaan mereka saat ini. Setelah itu, Zhan Haichuan telah meninggal. Dia mendirikan makamnya di area terlarang Sunset Cloud Valley. Kemudian, makam Zhan Haichuan menghilang. Chu Feng telah menerima kepercayaan dari Master Lembah Sunset Cloud Valley untuk memasuki area terlarang, dan mencari makam Zhan Haichuan. Di sana, dia bertemu kucing tua misterius itu. Kucing tua itu menyebut dirinya Lord Tiger, dan menyatakan dirinya sebagai pendiri kuil surgawi Buddha. Selanjutnya, kucing tua itu sangat kuat, dan makam Zhan Haichuan telah dirampok olehnya. Kucing tua itu begitu kuat, sehingga kekuatannya tidak bisa ditembus. Chu Feng merasa bahwa itu kemungkinan besar bukan makhluk dari alam biasa 100 perbaikan. Namun, bahkan kucing tua yang sangat kuat itu terperangkap di makam Zhan Haichuan selama bertahun-tahun. Jika bukan karena kedatangan Chu Feng dan kemudian dieksploitasi oleh kucing tua itu kemungkinan besar tidak akan bisa melarikan diri. Dari situ dapat dibayangkan bahwa, Zhan Haichuan memang sangat kuat. Paling tidak, Zhan Haichuan jauh lebih kuat daripada kucing tua itu. Kalau tidak, makam Zhan Haichuan tidak mungkin bisa menjebak kucing tua itu. Kemungkinannya, setelah Zhan Haichuan meninggalkan alam biasa 100 perbaikan, kultivasinya mencapai puncak yang baru. Mungkin dia juga berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri di alam atas yang dipenuhi para ahli. Adapun Zhan Haichuan yang luar biasa ini, ia menyatakan berasal dari klan perang era kuno. Namun, menurut apa yang diketahui Chu Feng, sementara klan perang era kuno ada di alam biasa 100 perbaikan, dan mereka hidup di dunia yang terisolasi yang praktis tidak ada yang bisa menemukannya. Dengan demikian, bagaimana mungkin anggota klan perang era kuno muncul di hadapannya? Chu Feng bertanya-tanya apakah dia secara tidak sengaja memasuki dunia klan perang era kuno, atau apakah ada orang-orang dari klan perang era kuno yang keluar dari dunia itu lagi. Atau mungkinkah pemuda di depan dia ini, hanyalah peniru yang tidak memiliki hubungan dengan klan perang era kuno sama sekali. Saudaraku, di mana kamu mendapatkan token itu? Tanya Chu Feng. Di mana aku mendapatkannya? Ini adalah milikku, kata pemuda itu. Milikmu, seru Chu Feng sambil mengungkapkan ekspresi terkejut. Kakak, token ini secara alami milikku. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa aku telah mengambil ini atau mencuri ini dari suatu tempat. Sejujurnya, nama aku Zhan Lingtong. Bukan saja aku anggota klan perang era kuno, tetapi aku juga tuan muda klan perang era kuno, kata pemuda itu dengan bangga. Tuan muda, seru Chu Feng. Chu Feng, katakan padanya untuk berhenti main-main. Jika menilai dari penampilannya, dia lebih cenderung menjadi petani. Bagaimana mungkin dia menyerupai tuan muda sama sekali? Ucap Ratu dengan nada mengejek. Ratu, kamu tidak bisa menilai seseorang berdasarkan penampilannya. Aku tidak merasa bahwa dia menyerupai seseorang yang sangat membanggakan, balas Chu Feng.
Chu Feng menatap pemuda itu dan tersenyum ringan. Lalu, dia bertanya, apakah tempat ini alam biasa 100 refinements? Alam biasa 100 pemurnian? Tentu saja tempat ini bukan 100 refinements ordinary realm. Tempat ini adalah domain kuno klan perang kuno. Kakak, aku sekarang tahu mengapa kamu kehilangan kesadaran, dan juga untuk waktu yang lama. Apakah kamu mencoba untuk meninggalkan domain kuno klan perang kuno untuk memasuki alam biasa ratusan refinements? Aku mendorong kamu untuk berhenti berusaha. Kami tidak akan dapat meninggalkan domain kuno klan perang kuno. Selama bertahun-tahun, selain senior Zhan Haichuan, maka tidak pernah ada orang yang berhasil keluar dari domain kuno klan perang kuno, dan juga memasuki alam biasa ratusan refinements, balas pemuda itu. Pemuda itu memiliki penampilan yang sungguh-sungguh, dan bermaksud baik saat ia menasehati Chu Feng. Selain itu, kata-kata yang diucapkan oleh pemuda itu datang seperti guntur tiba-tiba saat mereka memasuki telinga Chu Feng, dan itu membuatnya tidak bisa tetap tenang. Wow, Chu Feng, kamu telah mendapatkan durian runtuh. Tampaknya domain kuno klan perang kuno ini adalah tempat di mana Zhan Haichuan dilatih di masa lalu. Jika kamu dapat menemukan tempat di mana dia memahami cara kultivasi bela diri, kultivasi kamu pasti akan maju dengan cepat, si ratu-ratu bersukacita dengan liar. Chu Feng juga memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya, dan dia tentu tahu hal itu juga. Saat ini, sejumlah besar energi alami berkumpul di tubuh Chu Feng. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencapai persimpangan untuk terobosan. Adapun tempat di mana Zhan Haichuan telah tinggal untuk memahami cara kultivasi bela diri, itu pasti akan menjadi lokasi yang luar biasa. Jika Chu Feng bisa menemukannya, dia pasti akan menerima panen besar. Bergemuruh. Tepat pada saat itu, suara gemuruh bergema melalui langit yang jauh. Beralih ke arah suara itu, sejumlah besar awan hitam yang membawa banyak baut kilat mendekat dengan cepat. Kakak, cepat lari. Itu adalah orang-orang dari klan mengerikan era kuno. Ucap pemuda itu dengan panik. Pada saat itu, ekspresi pemuda itu sangat berubah. Saat dia berbicara, dia berbalik untuk berlari ke kejauhan. Bergemuruh. Namun tepat pada saat itu, awan hitam muncul dari segala arah. Mereka berkumpul ke arah Chu Feng dan pemuda itu. Sial, kami telah dikepung. Melihat pemandangan seperti itu, pemuda itu mengungkapkan ekspresi sedih. Melihat kepanikan pemuda, Chu Feng mengaktifkan mata langitnya untuk mengamati sekitarnya. Saat itulah dia menemukan bahwa ada pasukan yang luar biasa tersembunyi di dalam awan gelap yang mengelilingi mereka. Selanjutnya, Chu Feng berhasil mengatakan dengan sekali lirikan bahwa mereka adalah binatang buas. Alasan untuk itu adalah karena mata mereka hijau, rambut mereka hijau, telinga mereka berbeda dengan manusia, dan mereka memiliki taring yang tajam. Meskipun sebagian besar karakteristik mereka identik dengan manusia, tapi mereka memang masih binatang buas. Siapa orang-orang itu? Chu Feng berbalik untuk bertanya kepada pemuda itu. Mereka adalah orang-orang dari klan mengerikan era kuno. Mereka adalah musuh klan perang era kuno kita. Ini sangat buruk. Aku tidak pernah berharap bahwa mereka akan menemukan aku secepat ini, jawab pemuda itu. Saat pemuda itu berbicara, dia meraih token di pinggangnya. Dia mengepalkannya dengan kekuatan besar, dan benar-benar menghancurkannya. Chu Feng tahu apa yang coba dilakukan pemuda itu. Dia berusaha untuk tidak memiliki token, itu agar klan mengerikan era kuno itu agar mereka tahu bahwa dia bukanlah seseorang dari klan perang era kuno. Itulah sebabnya dia menghancurkan tokennya. Dapat dilihat bahwa klan perang era kuno dan klan mengerikan era kuno adalah kekuatan yang bermusuhan. Sebenarnya kamu tidak perlu takut pada mereka, kata Chu Feng. Apa, kakak laki-laki, kamu sepertinya bodoh dan tidak berpengalaman. Mungkinkah kamu tidak tahu seberapa kejam klan mengerikan era kuno? Balas pemuda itu. Melihat betapa percaya dirinya Chu Feng, mata pemuda itu dipenuhi dengan kejutan. Dia menatap Chu Feng dengan tatapan seseorang yang melihat orang bodoh. Mereka hanya sekelompok setengah marsial leluhur. Bahkan yang terkuat di antara mereka hanyalah peringkat 5 half martial ancestor. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan dapat membahayakan kamu hari ini, kata Chu Feng setelah menepuk bahu pemuda itu. Pemuda itu hanya peringkat 1 kaisar marsial. Dihadapkan dengan para ahli tingkat setengah marsial leluhur, dia secara alami akan sangat takut. Namun, Chu Feng adalah peringkat 9 setengah marsial ancestor.
Dengan demikian, terlepas dari seberapa banyaknya binatang buas itu mungkin, dia tidak akan menempatkan mereka di matanya. "Kakak, kamu," seru pemuda itu. Melihat betapa tenang dan terkumpulnya Chu Feng, ekspresi pemuda yang memandang Chu Feng berubah lagi. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Chu Feng tampaknya tidak bodoh dan tidak berpengalaman. Namun sebaliknya, dia lebih mirip seseorang dengan rencana di dalam hatinya. Pada saat itu, pemuda itu merasa bahwa mungkin pria di depannya ini benar-benar mampu menangani pasukan monster buas itu. "Manusia kurang ajar, kamu berani masuk ke wilayah klan monstrous kuno kita. Apakah kamu sudah bosan hidup?" ucap kelompok itu. Segera, kelompok dari apa yang disebut klan mengerikan era kuno mengelilingi Chu Feng dan pemuda itu dengan banyak lapisan. Selain itu, meskipun ada ribuan orang dari klan monstrous di awan hitam, tapi hanya 4 yang muncul di hadapan Chu Feng dan pemuda. Keempatnya itu memiliki kultivasi peringkat 1,5 martial ancestor. Sudah jelas, mereka sama sekali tidak menempatkan Chu Feng dan pemuda itu di mata mereka sama sekali. "Tuanku, kita hanya tersesat. Kami tidak sengaja mengganggu wilayah kamu. Tolong lepaskan kami." Pada saat itu, pemuda itu benar-benar berlutut di tanah dengan cepat. Dia juga mulai memohon pengampunan. Penampilannya benar-benar rendah hati, dan tidak ada jejak sikap bahwa dia adalah tuan muda klan perang era kuno. Sebelumnya, pemuda itu memang berpikir bahwa Chu Feng akan bisa mengurus kelompok orang-orang dari klan mengerikan era kuno. Namun, pikirannya itu hanya bertahan selama sepersekian detik. Ketika keempat binatang buas itu muncul di hadapannya, setelah dia merasakan aura setengah marsial leluhur mereka, dia dengan segera merasakan bahwa sebuah bencana besar akan menimpa mereka. Memohon pengampunan, itulah satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. "Bangunlah. Mengapa berlutut kepada mereka? Sebagai seorang pria, kamu harus memiliki martabat," ucap Chu Feng sambil meraih pemuda itu dan berdiri. "Ya ampun, kamu memiliki martabat yang cukup. Izinkan aku bertanya kepada kamu, apakah martabat kamu lebih penting, atau apakah hidup kamu lebih penting?" Salah satu binatang buas klan monstrous dari era kuno itu, dia memandang Chu Feng dengan tatapannya yang aneh dan bertanya. "Secara alami, baik martabat maupun kehidupan, keduanya sangatlah penting," jawab Chu Feng. "Bagaimana jika kamu hanya bisa memilih satu?" Binatang buas itu bertanya dengan nada mengejek. "Itu sangat sulit untuk dipilih. Hanya saja, kamu semua tidak memiliki kualifikasi untuk membuat aku memilih," jawab Chu Feng dengan tersenyum. "Itu adalah senyum yang sangat berarti. Kami tidak memiliki kualifikasi," ucap mereka. Mendengar kata-kata itu, binatang buas mengungkapkan ekspresi marah. "Belum lagi kamu semua, bahkan peringkat 5,5 martial ancestor di atas sana, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meminta aku untuk memilih," ucap Chu Feng sambil menunjuk ke arah awan hitam, di mana peringkat 5,5 martial ancestor disembunyikan. Pada saat itu, binatang buas klan monstrous era kuno menjadi takut. Bukan hanya orang-orang di luar yang ketakutan, bahkan peringkat 5,5 martial ancestor di dalam awan itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia telah menyembunyikan kultivasinya. Logikanya, kecuali seseorang memiliki kekuatan yang lebih kuat dari kekuatannya, maka tidak mungkin bagi seseorang untuk melihat melalui kultivasinya yang tersembunyi. Namun, Chu Feng telah melihat melalui kultivasinya dengan pandangan sekilas. Itu hanya bisa berarti satu hal, yaitu kekuatan Chu Feng melampaui miliknya. "Siapa kamu sebenarnya?" Pada saat itu, suara keras terdengar dari awan hitam. Tentu saja, itu adalah peringkat 5 half martial ancestor yang menanyakan kata-kata itu. "Jika kamu bersikeras meminta aku menjawab itu, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku adalah seseorang yang kamu semua tidak bisa singgung," balas Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, ia melambaikan tangannya dengan jijik di langit. "Pergi sekarang. Manfaatkan fakta bahwa aku belum marah untuk menghilangkan kalian. Kalau tidak, kamu semua akan menyesalinya," ucap Chu Feng. Dihadapi dengan kata-kata penghinaan yang diucapkan oleh Chu Feng, klan monstrous klan era kuno sangat marah. Namun, tidak ada yang berani melakukan apapun pada Chu Feng. "Wow, kakak, jadi kamu sebenarnya sekuat ini," seru lemuda itu. Pada saat itu, pemuda perang klan era kuno memandang Chu Feng dengan wajah yang dipenuhi dengan kekaguman dan kebahagiaan. Dia tidak bodoh.
Dari reaksi klan Monstrous era kuno, dia bisa mengatakan bahwa mereka sangat takut. Ini berarti bahwa pria di depannya ini sangatlah kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menyebabkan pasukan klan Monstrous era kuno menjadi takut? Keberanian yang luar biasa. Aku akan memberitahumu hal ini. Tempat ini adalah wilayah klan mengerikan era kuno kami. Kamu hanyalah manusia biasa, dan jangan kamu berpikir bahwa kamu dapat berperilaku kejam di sini. Salah satu dari peringkat 1,5 martial ancestor berdiri di depan Chu Feng, lalu menunjuk padanya dan berteriak. Namun, ketika dia meneriakkan kata-kata itu, seluruh tubuhnya menggigil. Dan bahkan, suaranya pun bergetar. Dari sini dapat dilihat bahwa, dia sangat bingung ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Aku bersikeras berperilaku kejam, apa yang bisa kamu lakukan tentang hal itu? Kata Chu Feng kepada binatang buas itu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan mengambil 2 langkah ke depan, dan tiba di depan binatang buas itu. Ini adalah apa yang kamu dapatkan untuk berperilaku sombong. Binatang buas itu mengirim pukulannya saat dia berteriak. Pukulannya diarahkan langsung ke wajah Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mengungkapkan senyum kecil. Pukulan itu terlalu lambat, dan dia bisa melihat keseluruhan dari pukulan itu. Jika dia ingin menghindarinya, dia akan dapat dengan mudah menghindarinya. Apa yang sedang terjadi? Pikir Chu Feng. Namun saat berikutnya, Chu Feng mulai panik. Dia terkejut setelah menemukan bahwa, sementara pukulan lawannya sangat lambat, tapi dia bahkan lebih lambat. Menghadapi pukulan yang sangat lemah ini, dia sebenarnya tidak bisa mengelak. Bang! Pukulan itu mengenai wajah Chu Feng. Namun tetap saja, bahwa lawannya adalah peringkat 1 leluhur marsial. Jadi, pukulannya bukan masalah kecil. Setelah diserang, Chu Feng dihempaskan beberapa ribu meter jauhnya. Ketika dia terhempas, dia menabrak pohon yang tak terhitung jumlahnya dan banyak batu-batu besar. Namun setelah Chu Feng mendarat, dia sebenarnya tidak memiliki luka di tubuhnya. Namun demikian, Chu Feng memiliki ekspresi yang benar-benar bingung di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin aku tidak bisa menghindarinya? Pikir Chu Feng dengan sangat terkejut. Cepat periksa kultivasi kamu. Si ratu mulai berteriak. Bagaimana mungkin? Kultivasi aku sebenarnya adalah kaisar marsial peringkat 9. Seru Chu Feng dengan tertegun. Kultivasinya saat ini bukan dari peringkat 9 leluhur marsial sama sekali. Namun sebaliknya, itu adalah peringkat 9 martial emperor. Kultivasi Chu Feng sebenarnya telah jatuh. Lebih jauh lagi, itu telah jatuh sebanyak itu. Sialan, dan di sini aku berpikir kalau kamu sangat kuat. Ternyata kamu tidak lebih dari sampah. Kakak beradik, pukuli dia, ucap monster itu. Melihat bahwa Chu Feng terhempas dengan satu pukulan, binatang buas dari klan Monstrous era kuno segera bergegas menuju Chu Feng. Bukan hanya 4 dari sebelumnya, karena beberapa lusin lainnya telah turun dari awan hitam. Mereka mengepung Chu Feng dan mulai memukulinya. Dari sini dapat dilihat bahwa, Chu Feng telah membuat mereka marah dengan membuat mereka menjadi takut sebelumnya. Dengan demikian, mereka ingin memberi pelajaran yang benar pada Chu Feng. Dihadapkan dengan kelompok pemukulan dari binatang buas, Chu Feng hanya bisa bertahan. Setelah semua, kultivasi saat ini hanya berada di ranah kaisar marsial peringkat 9, maka dia benar-benar kalah dengan kelompok binatang buas. Selanjutnya, ruang spiritualnya juga telah disegel. Dengan demikian, Chu Feng bahkan tidak bisa menggunakan teknik roh dunianya. Sial, apa yang sedang terjadi? Mengapa kultivasi aku hilang, sementara tubuh aku masih seperti leluhur setengah marsial? Chu Feng berbalik untuk bertanya pada si ratu. Chu Feng bisa merasakan bahwa, kultivasinya saat ini memang berada peringkat 9 kaisar bela diri. Kalau tidak mungkin baginya untuk tidak bisa menghindari pukulan dari pangkat 1,5 martial ancestor. Namun anehnya, tubuh Chu Feng adalah setengah leluhur marsial peringkat 9. Kalau tidak mungkin baginya untuk merasakan tidak sedikit pun rasa sakit bahkan setelah dipukuli oleh kelompok setengah martial ancestors peringkat 1. Chu Feng, ada sesuatu yang salah di sini. Mungkin ini adalah reaksi dari menggunakan pedang dewa jahat. Ruang spiritualmu telah disegel, dan kultivasimu juga telah tersegel. Itu benar, sudah disegel. Kultivasi kamu hanya disegel, dan itu tidak hilang, kata si ratu.
Raru, apakah kamu tahu cara bagi aku untuk mendapatkan kembali kultivasi aku, atau membuka ruang spiritual aku? Tanya Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng merasa sangat terhina. Sebelumnya, dia berbicara dengan sangat arogan. Namun sekarang, dia benar-benar dipukuli. Memalukan, ini benar-benar memalukan. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng merasakan penghinaan yang luar biasa di sepanjang hidupnya. Dia merasa bahwa dia telah kehilangan seluruh wajahnya pada saat itu. Jika dia tidak dapat dengan cepat mendapatkan kembali kultivasinya, dan mengalahkan kelompok ini, reputasi Chu Feng benar-benar akan hancur. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.